Pernah nggak sih kalian bikin keputusan soal uang, terus jadi kepikiran, duh bener nggak ya pilihan gue tadi? Kita semua pasti pernah ngalamin. Dah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Gimana caranya ngerti soal biaya, biar pilihan kita jadi lebih cerdas. Entah itu buat bisnis, atau ya buat dompet kita sendiri. Oke, kita mulai dari skenario yang kayaknya cukup sering kita temuin. Coba bayangin, kalian ditugasin buat ngatur sebuah acara buat rombongan. Pertanyaan pertama yang pasti nongol di kepala itu, gimana cara nentuin harga tiketnya biar kita nggak nombok, alias rugi? Buat ngejawab itu, kita harus jadi detektif biaya dulu nih. Dan tempat kejadian perkaranya kali ini adalah sebuah perjalanan bis yang simple. Yuk, kita bedah barang-barang petunjuknya. Jadi gini, semua biaya itu bisa kita bagi jadi dua kubu. Kubu pertama itu biaya tetap. Anggap aja ini kayak pondasi bangunan. Biaya sewa busnya ya segitu-gitu aja. Mau yang ikut 5 orang atau 50 orang, sama aja. Kubu kedua adalah biaya variabel. Nah, yang ini sifatnya fleksibel. Makin banyak orang, ya makin besar biayanya. Contohnya tiket masuk atau snack buat tiap peserta. Nah, ini dia rinciannya. Coba kita lihat. Sewa bus sama gaji sopir itu jelas-jelas biaya tetap. Untuk contoh ini, kita anggap aja biaya bensin juga tetap ya, karena rutenya kan udah pasti satu. Di sisi lain, tiket acara sama makanan ringan itu jelas biaya variabel, karena hitungannya per kepala. Sekarang, kita bisa susun rumusnya. Gampang kok. Kita jumlahin dulu semua biaya tetap, totalnya jadi $225, terus biaya variabelnya kan $20 per orang. Selesai. Nah, itulah formula buat ngitung total biaya perjalanan ini, mau berapapun jumlah pesertanya. Simpel kan? Oke, kita udah tahu nih berapa total pengeluarannya. Sekarang, bagian yang paling penting, gimana caranya biar pemasukan kita bisa nutupin itu semua. Kita lagi berburu sebuah angka ajaib nih. Nah, angka ajaib ini ada nama kerennya, titik impas, atau yang biasa disebut break-even point. Ini adalah momen sakral di mana pendapatan sama pengeluaran itu seimbang. Kita emang belum untung, tapi yang paling penting, kita juga nggak rugi. Ini target minimal kita. Tentu aja, biar bisa impas, kita butuh pemasukan kan? Makanya kita harus tentuin satu hal lagi, harga tiket. Oke, kita coba deh, kita patok harganya $35 per orang. Apakah ini harga yang pas? Yuk, kita lihat datanya. Tabel ini menceritakan semuanya nih. Kalau nggak ada yang ikut, ya jelas kita rugi $225. Bahkan kalau udah ada 10 orang pun, kita masih nombok $75. Tapi, coba lihat baris yang ditandai itu. Di angka 15 peserta, total biaya dan pendapatan kita sama-sama di angka $525. Nah, inilah titik impasnya. Dan ini dia, 15. Itulah angka ajaib kita. Kita butuh minimal 15 peserta biar acara ini aman dari kerugian. Peserta ke-16, ke-17, dan seterusnya, itu udah jadi keuntungan bersih buat kita. Kalau kita lihat di grafik, makin jelas lagi. Saat jumlah pesertanya pas 15 orang, lihat deh. Bar untuk total biaya dan bar untuk pendapatan itu tingginya sama persis. Disinilah titik impasnya ketemu. Kalau pesertanya lebih dari 15, bar pendapatan bakal lebih tinggi dan itulah zona profit kita. Keren kan? Oke, tadi kita ngomongin soal rencana ke depan. Itu penting banget. Tapi gimana kalau keputusan kita sekarang ini dipengaruhi sama hal-hal di masa lalu? Nah, ini ngebawa kita ke dua konsep biaya yang sering banget ngejebak kita. Biaya hangus dan biaya peluang. Jadi ada dua konsep nih yang sering ketukar. Pertama, biaya hangus atau sunk cost. Ini tuh uang yang udah terlanjur keluar dan nggak akan bisa balik lagi. Ibaratnya nasi udah jadi bubur nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, yang kedua itu biaya peluang atau opportunity cost. Ini adalah nilai dari kesempatan terbaik yang kita lewatkan pas kita milih sesuatu. Biar gampang, kita pakai contoh lain ya. Bayangin deh, kamu punya pompa air tua di gudang. Terus kamu ada proyek baru dan kepikiran mau pakai pompa itu. Pertanyaannya, berapa sih biaya sebenarnya dari memakai pompa yang kelihatannya gratis itu hari ini? Mungkin kamu ingat, dulu belinya seharga $7.000, terus ada biaya simpan $1.000. Itu semua sunk cost. Uang itu udah jadi sejarah. Udah, lupakan saja. Terus ada tawaran $5.000 2 tahun lalu, itu juga peluang yang udah lewat. Secara logika bisnis, semua itu sama sekali nggak relevan buat keputusan yang mau kamu ambil hari ini. Satu-satunya, sekali lagi, satu-satunya angka yang penting itu ya nilai pasar pompa itu sekarang. Kalau hari ini ada yang mau beli pompa itu seharga $3.000, maka itulah biaya sebenarnya kalau kamu mutusin buat pakai pompa itu di proyekmu. Dengan memakai pompa itu, kamu sama aja kayak menghabiskan $3.000 yang harusnya bisa masuk kantong. Itulah opportunity cost kamu saat ini. Nah,
Konsep yang sama persis juga berlaku waktu kita harus milih bukan antara iya atau tidak, tapi antara opsi A atau opsi B. Gimana sih cara bandinginnya biar adil? Misalnya nih, kamu mau beli mesin baru buat usaha. Ada model A yang lebih murah, sama model B yang lebih mahal tapi katanya lebih efisien. Pilih mana coba? Eits, jangan kejebak cuma dengan harga belinya aja. Kuncinya itu ada di kolom paling kanan, biaya inkremental alias selisihnya. Emang sih model B lebih mahal di depan, tapi coba lihat biaya perawatannya. Kamu investasi lebih besar di awal, tapi bisa hemat $1,750 setiap tahunnya. Nah, ini baru cara melihat gambaran besarnya. Dan itu ngebawa kita ke poin terakhir yang super penting. Keputusan finansial yang cerdas itu jarang banget cuma soal hari ini. Kita perlu banget mikir buat jangka panjang. Konsep ini namanya biaya siklus hidup. Gampangnya, ini adalah total semua biaya dari A sampai Z. Mulai dari beli barangnya, pakainya, ngerawatnya, sampai nanti pas udah rusak dan harus dibuang. Kadang-kadang, sesuatu yang kelihatannya murah di awal, ternyata bisa jadi mahal banget dalam jangka panjang. Jelas, semua ini kan basisnya estimasi ya, dan nggak semua estimasi itu sama. Estimasi kasar itu kayak tebakan di awal-awal bisa meleset jauh banget. Tapi estimasi yang detail, yang dibuat dari data dan riset beneran, itu bisa presisi banget. Intinya cuma satu sih, keputusan yang hebat itu nggak datang dari firasat atau nebak-nebak, tapi dari data yang kuat. Makin besar usaha yang kita keluarin buat dapat estimasi yang akurat, makin kokoh juga pondasi keputusan yang kita ambil. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Dengan memilih buat menyimak bahasan ini sampai akhir, apa sih hal lain yang nggak kalian lakukan? Waktu yang kalian habiskan di sini adalah sebuah investasi, dan biaya peluangnya adalah apapun hal keren lain yang bisa kalian lakukan dengan waktu tersebut. Memahami itu adalah langkah pertama untuk membuat setiap pilihan jadi jauh lebih berharga.